rutinkan, mari amalkan, mari sebarluaskan. Baca ayat kursi nggak sampai semenit, paling lama 1 menit. Baca ayat kursi selepas sholat. Baca juga di luar daripada waktu-waktu selepas sholat. Baca juga ayat kursi itu di luar selepas sholat. Karena ayat kursi memang powerful sekali kalau kita rutinkan, kita baca dan kita dawamkan. Barakallahu fikum, semoga Allah menerima tadi zikir pagi kita dan Allah jadikan itu sebagai perisai kita di hari ini insyaallah. Hadirin sekalian, mari kita tilawah Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 137 159. 137 sampai 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalin. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Fakadzabuhu fa'ahlaknahum. Ana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kadzabat samudul mursalin. Hum salihun ala tattaqun. Ayat 143. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna fima hahuna aminin. Fi jannatin wa uyun. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. 149.
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 150 Fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin. (152) Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Asy-Syu'ara 153 sekarang. Qalu innama anta minal musahharin. 154 Ma anta illa basyarum mithluna Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. 156 Asy-Syu'ara. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فأقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Memang pujian-pujian itu memang mutlak murni punya Allah. Manusia muji kita mah karena memang baiknya Allah nutupin semua aib-aib kita, dan Allah akan terus memaafkan seorang hamba selama hamba itu tidak menyebarkan dosa yang pernah dia lakukan. Nabi itu pernah bilang, dan ini harapan baik. Nabi pernah bilang, dan ini harapan baik untuk kita semua yang banyak dosa. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umat saya itu termaafkan, illa kecuali
mujahirun, orang-orang yang terang-terangan membongkar tentang dosa yang dikerjakannya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, lalu setelah itu dia istighfar, bertobat pada Allah, tutup. Jangan dibongkar-bongkar lagi. Alangkah dungu sekali kalau orang pagi berbuat dosa, malamnya dia sebarluaskan, atau malamnya berbuat dosa, paginya dia ceritakan kepada khalayak ramai. Ini jangan, nanti nggak dapat dari hadis Nabi yang tadi. Jadi umatnya Rasul banyak, jadi umatnya Rasul walaupun dosanya banyak, kita walaupun dosanya banyak, selama kita nggak berbangga diri dengan dosa, insya Allah Allah maafkan. Sembari juga kita terus istighfar, taubat, perbaiki diri, berjanji tidak mengulangi. Insya Allah Allah terima taubat-taubat kita. Dan pagi ini kita dikasih kesempatan, dan hari ini kita dikasih kesempatan masih hidup lagi, itu pertanda Allah ingin kita segera kembali, memperbanyak amal saleh, memperbanyak kebaikan. Mudah-mudahan kita nanti pulang wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu asy-syams, thumma shalla rakatain kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah." Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, duduk dia zikir pada Allah sampai tibalah matahari terbit, sesudahnya dia sholat 2 rakaat, maka dia mengerjakan selepas matahari terbit itu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, maka baginya pahala senilai pahala haji dan umrah sempurna. Wa man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allamal khair aw yu'allimu kana lahu ka ajri hajjatin taman hajjatuh. Dan sesiapa orang yang sengaja ke masjid untuk yata'allamul khair, belajar, atau yu'allimu, mengajar, maka dia juga panen pahala ibadah haji sempurna ibadah hajinya. Jadi emang tujuannya belajar atau mengajar. Juga kata Nabi, siapa-siapa yang dia gelap-gelap menuju masjid, kegelapannya akan berubah menjadi cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Juga kata Nabi dalam hadis, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlata fi juri wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair. Ini istimewanya jadi pengajar. Privilege jadi ngajar atau pengajar, dan dia dengan taufik dan izin Allah ikhlas dalam belajar, dalam mengajar. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, semua semut di sarangnya. Dan yang keenam, seluruh ikan di kedalaman lautan. La yusallun, mereka semua bersolawat kepada muallimin nas, para pengajar manusia. Makanya kalau kita mau didoain oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut di sarangnya di seluruh dunia, dan kita mau dapat daripada doa-doa ikan di lautan, klasternya ikan teri, ikan bawal, semua pokoknya ikan-ikan laut itulah pokoknya. Ikan bawal, ikan tawar, semua ikan laut yang jumlahnya mungkin miliar bahkan triliunan jenis di seluruh dunia, mau dapat doa-doa mereka, ngajar. Makanya Nabi menyampaikan kan, balighu anni walau ayah. Ya udah kamu ngajar, sampaikan walaupun cuma 1 ayat yang kamu tahu. Punya video, luasin. Punya apa, luasin. Jangan berhenti di kita aja. Luaskan kebaikan apa yang bisa kita luaskan. Hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ayat 137 Asy-Syu'ara surah 26.
Selamat datang untuk teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang baru bergabung. Mudah-mudahan pagi ini menemui teman-teman semua dalam keadaan sehat, dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan nanti bisa disebarluaskan. Dan kalau dirasa video ini juga menjadi faidah buat diri sendiri dan keluarga, bisa nontonnya bareng-bareng atau bisa di-share seluas-luasnya. Karena Nabi juga pernah bilang, man dalla 'alal khair kafa'ilih. Sesiapa yang dia men-share kebaikan, maka dia panen pahala kebaikannya. Wa man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajru wa ajru man amila biha min ghairi ayan qussa min ujurihim syai'. Barang siapa yang dia mengawali satu teladan kebaikan, teladan itu diikuti oleh banyak orang, maka dia panen pahala, orang-orang itu panen pahala sebagaimana orang yang menyebarkan pada awalnya juga banyak panen pahalanya. Inna hadza illa khuluqul awwalin, ayat 137, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini 137. Apa yang diberikan tentang ayat ini menggambarkan sikapnya kaum 'Ad menolak dakwahnya Nabi Hud. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, ayat 38, 138, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakan Nabi Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Kaum Samud telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Salih berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? 143, sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu melainkan imbalan itu berasal dari Allah Rabbul Alamin. Hadirin, beberapa poin-poin tentang ayat-ayat di atas, yaitu tentang penolakan terhadap dakwah. Diajak untuk taat pada Allah tapi mereka enggan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibinasakan. Sebab pertama karena mereka enggan beriman, sebab kedua karena mereka congkak lagi sombong, sebab ketiga karena sebab mereka adalah orang-orang yang juga berbuat makar terhadap Rasul yang diutus kepada mereka semuanya. Lalu perhatikan di ayat 145. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta sesuatu pun atas ajakan yang aku ajak kepada kalian, melainkan semua balasannya datang dari siapa? Allah. Sebenarnya konsep ini tuh konsep tentang ikhlas. Jamaah kalau beramal salih, itu pondasi pertamanya harus ikhlas. Jangan cari pujian manusia, cari muka di hadapan manusia dan segala jenis atau macam-macamnya. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu ikhlas, dan alangkah dungunya kita kalau beramal itu nggak ikhlas. Jadi ikhlas tuh udah jadi patokan pondasi dasar sebelum kita beramal. Udah itu dulu. Yang ngajar ikhlas, yang belajar ikhlas. Tapi tentang riya gimana Us? Udah pokoknya ini ya, izin saran tentang riya. Perhatikan kalimatnya ulama. Tentang riya ada sebuah kalimat hikmah. Siapa yang dia beramal memikirkan tentang riya, teriak lagi, maka banyaknya mereka tidak akan beramal. Mau sholat tapi ntar riya lagi. Mau sedekah tapi ntar riya lagi. Mau ngaji majelis ilmu tapi nanti disangka riya lagi. Sesiapa yang dia memikirkan tentang riya, kebanyakan dari mereka nanti tidak beramal. Terus solusinya gimana? Beramal aja. Yang penting harus ikhlas. Lah kan tergoda. Itu dia di situ tempatnya. Godaan yang datang tepis aja. Dengan caranya gimana? Yakinkan dengan amal yang dilakukan. Bukankah Nabi sendiri yang bilang wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha?
Nabi bilang, kamu tuh harus banyak-banyak beramal baik supaya amal burukmu itu terhapus. Wa atbi'is sayyi'ah, iringi amal buruk di masa lalu yang sudah iringi perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan di masa lalu, hasanata tamhuha, dengan kebaikan yang terus dilakukan, niscaya kebaikan itu menghapus keburukan di masa lalu. Jadi emang harus rutin. Sesiapa yang dia beramal nunggu ikhlasnya, kebanyakan mereka nanti nggak beramal. Tapi justru beramalah sambil latih hati tetap ikhlas, beramalah sambil tepis jauh-jauh yang namanya ria. Jauh. Pokoknya beramal aja. Baca Quran, beramal. Terus sedekah, beramal. Terus pokoknya semuanya beramal. Gak usah nunggu ikhlas dulu jemaah. Kalau ikhlas mah harus, ya dungu sekali kalau orang itu beramal gak ikhlas, ya kebangetan. Ikhlas mah harus. Ikhlas tuh harus, pondasi dasar. Ngajar, gimana ngajar? Ikhlas. Ngajar ya harus ikhlas, belajar juga harus ikhlas. Kedua-duanya harus ikhlas. Terus apakah kalau misalkan ada seseorang menerima hadiah berarti tanda dia nggak ikhlas? Yang tahu ikhlas kan dia sama Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dihargai orang, dengan orang itu datang memenuhi undangan yang kita berikan, maka adalah hal yang wajar kalaupun kita sebagai penyelenggara menghargai balik atas jeriah, atas perjuangan yang beliau berikan, meninggalkan keluarganya, meluangkan waktunya, melakukan perjalanannya, dan perjalanannya kadang tidak sedikit juga yang jauh, bukan cuma sekedar keluar antar desa, bahkan ada yang sampai antar kota, bahkan ada yang sampai antar pulau, bahkan ada yang lebih daripada itu. Hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada ayat 140. Harapkan balasan hanya dari Allah. Karena sesiapa yang mengharap kepada manusia nanti kecewa, tapi dia berharap kepada Allah pasti pulang bahagia. Tidak ada satupun orang itu berharap kepada Allah kok pulang kecewa, tuh nggak ada. Berharap sama Allah tuh rata-rata pulangnya bahagia. Nggak ada yang kecewa, semuanya bahagia. Terus, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Lagi juga begini hadirin, kadang-kadang satu hadis harusnya cukup untuk memotivasi kita tetap mengejar akhirat. Kan kalimatnya gini biasanya, ya saya tuh kerja ikhlas, tapi tidak dipungkiri kita butuh motivasi lain. Justru saya mau tegaskan, harus dipungkiri tuh motivasi-motivasi lain yang namanya uang, yang namanya penghargaan manusia, justru harus dipungkiri. Sebagaimana Ali Imran 173, hasbiyallah. Kalau mau ditolong Allah, kalau mau dibantu Allah, kalau mau diangkat harkatnya, kalau mau diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, harus kekal ucapan itu di relung jiwanya. Hasbiyallah. Apa artinya hasbiyallah? Apa artinya hasbiyallah? Apa artinya hasbiyallah? Buat saya Allah cukup, nggak ada yang lain. Ya tapi kan kita nggak memungkiri kita butuh. Justru harus dipungkiri. Kenapa kerja? Ya karena digaji. Justru dipungkiri harusnya. Pelan-pelan latihlah. Saya bekerja ibadah menafkahi keluarga. Yang jomblo-jomblo, saya bekerja mau menjaga harkat, martabat, kehormatan diri saya agar tidak meminta-minta.
Dan saya niatkan semuanya mencari ridhonya Allah semata. Saya bekerja karena Allah memerintahkan. Saya bekerja karena saya mencari ridhonya Allah. Saya bekerja pokoknya Allah, hasbi Allah, cukupkan Allah. Nanti dunia datang sebagai bonusnya. Itu kan janji Nabi. Kata Nabi, siapa yang tujuannya akhirat. Akhirat. Man kana akhirati hammahu. Barang siapa yang akhirat jadi tujuan utamanya, Allah selesaikan urusan-urusannya. Tahu nggak kalimat pamungkas ditutup dengan kalimat wa atat hudunya wahia ragimah. Dan siapa yang fokusnya Allah, cari ridhonya Allah, dunia itu datang sendiri, tunduk, terhina. Dunia itu datang sebagai sebuah efek dari baiknya dia berharapan kepada Allah. Makanya jangan melulu tentang pengharapannya, hanya sekedar semata saya digaji berapa, saya dapat berapa. Justru kadang-kadang ada yang jauh lebih besar daripada itu, jauh lebih berdampak, jauh lebih powerful daripada itu. Ridhonya Allah. Dan Allah kalau udah senang sama seorang hamba, kemarin kita belajar kan, kalau kita dikasih belum tentu disayang, kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih pasti karena disayang. Hadirin tuh butuh disayang Allah. Kita tuh butuh disayang Allah. Karena kalau nggak disayang Allah nanti kita hancur berantakan hidupnya. Makanya cari ridho Allah tuh paling benar, udah paling benar. Hidup cari ridhonya paling benar. Dia nggak kecewa dengan apapun. Kalau dia hidup cari ridhonya Allah tuh nggak kecewa dengan apapun. Dan berlatih pelan-pelan menjaga keikhlasan. Urusan ikhlas tuh urusan kita, dan kendali itu ada di diri kita. Bukan urusan omongan orang. Orang bisa aja ngomong, nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Soalnya dia begini dan begitu. Orang bisa aja ngomong kita nggak ikhlas, tapi kan yang tahu ikhlas tidaknya kita siapa? Allah. Dan tentu diri kita sendiri. Dan kok dungu sekali kita ya hadirin kalau sampai kita nggak ikhlas tuh kebangetan banget. Ikhlas harus. Ikhlas itu harus. Dan juga jangan mohon maaf kepada diri ini, juga kepada keluarga kami, juga kepada semua pihak yang mungkin diamanahi mengelola yayasan. Mohon maaf. Jangan juga berdalih dengan kata-kata ikhlas lalu kita menggaji guru seenaknya. Dengan berdalih, ya ikhlas dong. Terus kita gaji guru seenaknya, 200.000 sebulan. Ya tapi gimana Ustadz, ini kan harus ikhlas. Jangan gitu juga. Jangan mentang-mentang gara-gara harus ikhlas dong. Guru ngajarin anak kita supaya cerdas, terhindar dari narkoba, terhindar dari zina. Bahkan gak digaji sama sekali. Guru apaan nih? Masa anak saya ngaji TPA dikasih bayaran? Udah bayarannya sebulan 60.000, sehari cuma 2.000 perak. Kita masih bilang guru itu gak ikhlas. Ya Allah jemaah, gak boleh gitu juga. Anda nyekolahin anaknya, les apa bu? Les renang. Berapa sebulan? 3 juta. Les renang 3 juta. Latihan bela diri 2,5 juta. Les apa mas? Les matematika. Berapa biayanya? 5 juta. Les basket. Les futsal. Les ini, les itu, les panahan. Anda bayar berjuta-juta. Begitu guru ngaji yang ngajarin anak Anda alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Berapa per bulan? 60.000. Walah, gratis aturan. Ya udah ajar aja sendiri kalau gratis. Gak boleh gitu juga loh hadirin.
Nggak boleh kita tuh berdalih dengan kata-kata ikhlas. Misalkanlah dulu pas bangun bangunan, misalkan na'udzubillah, Pak tukang, ini bangun masjid loh ya. Bangun masjid tempat ibadah, berarti harus ikhlas. Rasah digaji Pak, nggak usah digaji. Nggak boleh gitu juga hadirin. Beliau meluangkan waktunya, mengerahkan skillnya, tenaganya. Beliau semuanya waktunya habis untuk memikirkan nanti ini gimana, habis ini apalagi, order apalagi, terus. Masa terus dia nggak digaji? Terus mereka yang membangun kita cuma ucapkan yarwun. Apa itu Ustadz yarwun? Dibayar suwun. Yarwun. Enggak hadirin. Islam sangat menghargai. Bahkan Umar bin Khattab belajar dari Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq belajar dari baginda Rasulullah SAW. Ada orang yang bantu beliau bekam. Dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua, kalau tidak keliru kalimatnya kurang lebih Umar bin Khattab, ada orang datang membekam beliau. Umar bin Khattab berdehem. Lalu tukang bekamnya ini terkencing-kencing, saking wibawanya dehemannya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu tetap dia terus kemudian membersihkannya. Setelah itu dia memberi 1 dinar. Berapa 1 dinar? Coba dicek Google. Berapa harga 1 dinar sekarang hari ini? Berapa harga 1 dinar? Enggak 4 juta sekarang. 5, berapa? Mbak? Berapa harga 1 dinar sekarang? Udah ketemu? Harga 1 dinar berapa? 51. 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Sekarang dihitung aja deh. 4,25 gram emas kali 1 gramnya 1.550.000. 1 dinar 6,5 juta. Ngasih yang bekam 6,5 juta. Coba itu hadirin. Itu tentang keikhlasan. Kalau itu tentang penghargaan. Kalau ikhlas kita semua mah harus udah ikhlas. Defaultnya harus ikhlas. Ini bukan tentang dia menerima berarti dia nggak ikhlas. Jauh, enggak. Ikhlas urusan dia dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi wajib bagi kita juga turut menghargai orang. Tahu nggak kalimatnya apa? Kama tadinu. Coba diulang. Yuk, saya mau kasih 1 mahfuzat, 1 kalimat hikmah. Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memperlakukan orang, seperti itulah engkau akan diperlakukan. Bagaimana kita akan dihargai orang kalau kita nggak menghargai? Orang itu menghargai kita dengan meluangkan waktunya, mengajari kita alif batasa. Dia datang bahkan berkorban banyak hal, meninggalkan keluarga dan segala macam, lalu kita nggak menghargai, maka jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri kalau besoknya nanti kita nggak dihargai sama orang. Karena kama tadinu tudan, sebagaimana kamu menghargai orang lain kamu dihargai. Kalau kamu tidak dihargai, kalau kamu tidak menghargai orang, maka kamu tidak akan dihargai oleh orang lain. Kama tadinu tudan. Hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, atut surakuna fi ma hahuna aminin, ayat 146. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun dan air mata, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat dengan terampil sebagai sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah? Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
Hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud itu sombong dengan teknologi yang pada saat itu mereka mampu memahat gunung dijadikan istana untuk tinggal mereka. Jadi gunung-gunung itu dipahat sama mereka. Petra, Jordan, dan di beberapa wilayah-wilayah itu tuh mereka tuh memahat gunung-gunung dijadikan tempat tinggal, dijadikan istana-istana. Kayak diukir terus dijebol juga untuk tempat tinggal mereka. Dan mereka sombong dengan teknologi yang mereka punya. Padahal kalau hari ini orang melihat bagaimana cara mereka buat rumah, kita mungkin akan tertawa jemaah. Kalau kita hari ini bukan cuma mahat, membelah gunung dijadikan jalan tol. Coba pergi ke Solo. Apa yang kita lihat kanan kiri itu gunung yang dibelah jadi jalan. Artinya secara kemajuan teknologi kita lebih maju jauh. Jangankan sama zaman-zamannya beliau, sama 100 tahun aja kita sudah maju pesat. 100 tahun yang lalu kita nggak bisa ngaji kecuali kita datang tatap muka langsung. 100 tahun lalu boleh jadi juga mikrofon belum ditemukan. Ya kalau ngaji dalam ukuran kecil gini oke lah terdengar. Ya tapi kalau ngaji dalam ukurannya 2000, 5000 yang lebih daripada itu. Makanya dulu yang hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal 5.000 orang, yang dengar 500, 4.500 mengambil barokahnya majelis ilmu. Karena dulu nggak ada mikrofon. Kemarin tablik akbar bisa sampai ke belakang karena terbantu mikrofon. Walaupun ada sekian yang datang, terbantu karena ada mikrofon. Zaman itu 500 mendengar, itu pun bagian 400 ke belakang agak sayup-sayup terdengar suaranya Imam Ahmad bin Hanbal. 4.500 ya kenapa kok datang? Dapat barokahnya majelis ilmu. Emang apa tuh barokahnya majelis ilmu? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ditambahkan lagi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi pernah bercerita, satu ketika ada seorang laki-laki zina, habis berzina, turun dari tempat zinanya, keluar, ngelihat ada orang rame-rame, duduk dia. Ternyata majelis ilmu yang dia duduki itu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, saksikanlah kepada semua yang hadir yang duduk di majelis ilmu, 3, ku ampuni dosanya, ku terima taubatnya, ku masukkan dia ke surga. Terus malaikat komplain, ya Allah, di antara sekian banyak yang hadir di majelis ilmu, ada seorang laki-laki barusan dia habis berzina ya Allah. Ini kalimatnya begitu ya, kalimat hadisnya memang kayak gitu. Apakah laki-laki pezina itu juga dapat ya Allah? Apa kata Allah? Untuk si pezina yang baru duduk di majelis ilmu, ku ampuni dosanya, ku jauhkan dari neraka, ku terima taubatnya, ku masukkan ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Nih namanya barokahnya majelis ilmu. Barokahnya majelis ilmu hadirin. Iya kita banyak dosa, duduk aja di majelis ilmu. Iya saya tuh habis riba, duduk aja majelis ilmu. Iya saya habis durhaka orang tua, duduk aja majelis ilmu. Saya habis punya masalah sama menantu saya, besan saya, duduk aja di majelis ilmu. Saya kemarin habis berbuat aniaya, duduk aja majelis ilmu. Kemarin saya habis menghilangkan nyawa, duduk aja majelis ilmu. Duduk. Hadis sahih jadi barokah tuh majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu jemaah. Jangan jauh-jauh. Ya kalau males 3 hari aja lah, males silahkan. Cuman kalau bisa mah jangan jauh-jauh. Walaupun sebenarnya sih sehari aja ntar majelis ilmu kerasa jauh. Kalau kita absen 1 hari aja, besok tuh majelis ilmu rasanya jauh banget. Kalau bisa sih jangan absen. Ya kalaupun absen rebahan 3 hari nggak apa-apa, bentar lah. Ambil jeda, me time. Habis itu bangkit lagi hari keempat, ngaji lagi. Bismillah. Kita nih harus punya semangat yang asalnya tuh dari diri kita sendiri. Nggak bisa kita hidup ngandelin orang tuh nggak bisa. Tetangga ngaji, tetangga nggak ngaji ya ikut nggak ngaji, jangan, nggak bisa.
Pokoknya mau tetangga ngaji, saya tetap ngaji. Tetangga nggak ngaji ya saya tetap ngaji. Karena kita tuh dihisap nggak bareng tetangga. Besok dihisap kita tuh sendiri. Mana kamu? Tetanggamu mana tuh? Nggak ada dihisap kayak gitu. Sini berdiri. Mana bestimu? Panggil. Hisap bareng sini. Nggak bisa jadiin. Emang jurit malam. Jurit malam mah. Saya takut. Yaudah ambil teman kamu sini. Berdua. Kalau di akhirat nanti mah tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi teman kita mau kayak apa, jungkir baliknya juga kita mah tetap aja ajak. Dan orang, kata Nabi SAW, orang ada masa semangatnya, ada masa futurnya. Itu Nabi loh yang bilang. Nabi udah kabarin jauh-jauh. Kita itu nanti ada masa semangat, ada masa futurnya. Tapi apa kata Nabi? Barang siapa yang masa futurnya membuat dia tidak jauh dari agama, maka dia selamat. Tapi barang siapa yang masa futurnya membuat dia jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya, dia binasa. Kalau futur makanya udah tetap aja kalau futur buat baik.